Sobat muda, kaum milenial, kita berjumpa kembali di sini di YouTube kami, UNY Official, dalam acara mengenal lebih dekat prodi-prodi yang ada di Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, kami masih mendatangkan atau akan berbincang-bincang, menggali lebih dalam, lebih dekat, masih dengan dosen muda nan cantik. Siapa namanya nanti, supaya berdebar-debar. Sobat muda akan bertanya-tanya nanti siapa toh yang akan didatangkan. Yang jelas kali ini kita datangkan dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta, dari program studi Kebijakan Pendidikan. Kita akan ditemani ngobrol bareng bersama beliau. Selamat siang, Mbak. Kamu Selamat apa ya? Mbak saja, Pak. Mbak. Oh, Kang ya, saya panggilnya Kang boleh ya? Boleh. Oke. Ini dengan Mbak Riana. Mbak Riana. Oke. Sudah sepakat namanya Mbak Riana. Walaupun sudah menjadi dosen, tetapi lebih enak, lebih nyaman dipanggil dengan nama Mbak. Oke, Mbak Riana, untuk mengawali pembicaraan ini mungkin kami ingin tahu lebih dalam dulu. Siapa toh Mbak Riana itu? Mengapa kok didatangkan di sini? Monggo Mbak Riana, kami persilahkan. Terima kasih Kang Sudar untuk diskusi kita mulai sekarang ya, saat ini. Jadi perkenalan dulu nih, walaupun Kang Sudar udah kenal tapi kan yang lain belum ya. Iya, Mohon izin memperkenalkan diri, nama saya Riana Nurhayati. Saya lahir di Kota Purwodadi pada bulan Januari di Desa Selursari. Walaupun mungkin tidak ada di peta sih Kang, desa saya, tapi saya bangga lahir di sana Kang. Di Google Map ada ya? Ada, ya alhamdulillah ada. Oke, dari tadi judul yang kita angkat kan mengenal lebih dekat tentang program studi. Untuk saat ini kebetulan kita akan menggali lebih dalam tentang prodi Kebijakan Pendidikan. Bisa diceritakan Mbak, kapan berdirinya? Apakah tahu-tahu sudah ada dan sebagainya? Monggo. Baik, terima kasih untuk pembahasan yang terkait dengan program studi kebijakan pendidikan. Mohon izin juga memperkenalkan nih, sebenarnya program studi kebijakan pendidikan ini kalau dibilang baru tidak baru banget, kalau dibilang lama juga belum terlalu lama. Jadi kebetulan saya adalah alumni pertama dan angkatan pertama dari program studi kebijakan pendidikan. Jadi waktu itu tahun 2006 itu pertama kalinya lahir program studi kebijakan pendidikan. Dulu namanya masih analisis kebijakan pendidikan, tetapi ketika keluar SK ya dari Dikti, munculnya namanya menjadi kebijakan pendidikan, begitu Kang. Kemudian tentang ini, calon-calon intelektual muda, adik-adik yang sekarang masih SMA ini kan pengen tahu keunggulan apa toh yang ada di kebijakan pendidikan, supaya nanti seandainya pengen masuk di program studi ini merasa lebih yakin. Seandainya sebelumnya masih bimbang ataupun masih ragu-ragu, kan nanti bisa setelah mendapat penjelasan dari Mbak Riana ini. Monggo Mbak, keunggulannya apa? Pertanyaan yang menarik nih Kang, terkait keunggulan dari program studi kebijakan pendidikan. Keunggulannya tuh lebih ke yang pertama, pastinya program studi kebijakan pendidikan ini sudah terakreditasi A pada tahun 2020, dan kemudian 2021 kemarin sudah masuk ke Ban PT untuk unggul, terakreditasi unggul juga, sehingga ini termasuk kelebihan kami saat ini. Ditambah lagi dengan para dosen yang ada di program studi itu sangat expert di bidangnya, karena memang kami itu kan di bawah jurusan filsafat dan sosiologi pendidikan. Nah, di dalamnya itu juga ada dosen yang expert di bidang filsafat, ada, kemudian di bidang sosiologi pastinya ada, di bidang kebijakan pendidikan juga ada, dan di bidang penelitian. Begitu, itu keunggulan yang kedua. Selain itu, di sini juga yang unik nih, yang unik dari yang lain, program studi kebijakan pendidikan ini adalah satu-satunya program studi yang ada di Indonesia. Jadi belum ada program studi yang lain di Indonesia yang membuka program studi kebijakan pendidikan. Kalau S2 mungkin sudah ada, walaupun S2 ini fokusnya lebih ke kebijakan publik ya, bukan kebijakan pendidikan secara eksplisit, tapi ke kebijakan publik. Nah, kebijakan pendidikan ini masih yang pertama dan satu-satunya sampai sekarang.
Mungkin bisa disebutkan Mbak, profil lulusan yang sekarang bisa berperan baik tingkat nasional, mungkin ada yang internasional seperti mungkin ada yang menjadi menteri, jadi gubernur atau apa itu. Sudah ada? Baik, untuk profil lulusan, di sini program studi kebijakan pendidikan itu memiliki 3 kompetensi lulusan atau profil lulusan yang diharapkan. Dan ini semuanya juga tertuang dalam kurikulum yang sudah disediakan di program studi begitu ya. Yang pertama, bagaimana dia bisa menjadi seorang analis kebijakan. Analis kebijakan ini tentunya harus didasarkan dari fondasi-fondasi kebijakan yang membantu untuk perumusan kebijakan nantinya. Kemudian yang kedua, dia bisa sebagai peneliti kebijakan. Nanti juga akan dibekali dengan berbagai macam mata kuliah yang berhubungan dengan penelitian, entah itu pendekatan kualitatif, kuantitatif, maupun jenis-jenis penelitian lainnya. Kemudian yang ketiga sebagai praktisi pendidikan atau sebagai advokasi pendidikan yang membantu memperjuangkan apa sih pendidikan yang memang seharusnya diperjuangkan itu yang seperti apa gitu. Oke, luar biasa dari kebijakan pendidikan ini. Bagaimana mempersiapkan SDM dalam rangka menunggu atensi atau peran serta dari adik-adik sobat muda untuk bergabung di jurusan atau program studi kebijakan pendidikan. Saya dengar-dengar ini Menteri Desa itu juga dulu alumni dari dari sebelumnya filsafat. Kan filsafat itu kan salah satu jurusan dari kebijakan ini ya. Berarti betul kan sekali. Itu salah satu sobat muda itu salah satu figur atau prestasi yang diraih dari kebijakan pendidikan ini menghasilkan lulusan yang luar biasa berperan serta dalam pembangunan ini. Dan beberapa waktu yang lalu Bapak Menteri Desa, Bapak Halim Iskandar itu kan juga diberikan gelar kehormatan, gelar Doktor Honoris Causa di UNJ ini atas peran sertanya dalam pembangunan masyarakat pedesaan. Kemudian ini kan prestasi alumni yang sudah lama banget. Betul. Untuk saat ini prestasi dari mahasiswa maupun prestasi dari dosen mungkin bisa dijelaskan di sini, Mbak. Baik, wah ini saya senang sekali kalau udah bicara tentang prestasi nih Kang. Jadi mahasiswa program studi kebijakan pendidikan itu alhamdulillah memiliki banyak sekali support system, terutama dari Bapak Ibu dosen dan teman-teman juga, dan dari fakultas juga pastinya dan UNIF. Tetapi kalau dari program studi kebijakan pendidikan kami selalu memberikan support, entah itu dalam bentuk terutama masalah moral ya, bukan material, walaupun memang di sini kondisinya teman-teman ini sangat tentunya yang semangat itu pastinya mahasiswa dong Kang. Yeah. Pastinya. Nah, kami memberikan support ataupun memberikan informasi. Jadi support sistemnya itu udah saling memberikan informasi ke mahasiswa, kemudian mahasiswa menindaklanjuti, akhirnya mereka ikut lomba dan kadang-kadang kami juga menguatkan mereka gitu bagaimana caranya agar mau maju. Ayo dong ikut lomba ini gitu. Jadi kamu mampu kok, bisa kok. Nah dari situ akhirnya mungkin ada yang belum memahami atau belum ini Kang, berarti apa ya, belum pede gitu ya. Support dari dosen itu sangat luar biasa juga. Alhamdulillah dosen-dosen yang ada di program studi kebijakan pendidikan sangat mensupport hal itu. Dan kami juga punya pendamping mahasiswa di sana juga yang mendata gitu, ini anak-anak punya potensi apa ya, sehingga nanti kalau ada informasi lomba kami yang mensupport, ayo nak ikut ini, jadi kan bisa tahu siapa yang harus diikutkan lomba, atau mungkin ini ada yang belum mengetahui potensinya bisa kami kembangkan lagi gitu. Kalau dari prestasi yang belum lama ini ada yang mendapatkan medali perak dari Pimnas Kang. Jadi luar biasa ya, hampir mendapatkan medali emas nih Kang, juara 2, tapi alhamdulillah itu udah luar biasa sekali dari program studi kebijakan pendidikan. Kemudian lomba LIP 3D Kang, yang itu lomba inovasi pemberdayaan dan pengembangan masyarakat desa. Di situ juara 1 nasional dan juara harapan 2 nasional. Wah, luar biasa. Gitu. Ditambah lagi ada anak-anak yang ini ikut lomba inovatif juga Kang. Jadi seperti membuat suatu produk atau karya gitu ya, dan ternyata itu juara 3 kalau tidak salah ya. Dari situ juara 3, kemudian ada juga yang menjadi Diajeng Gunung Kidul Kang. Oh, luar biasa. Ini luar biasa, yang prestasinya sangat membanggakan dan kami memang sangat
bangga dengan anak-anak dan pastinya akan selalu mensupport. Kemudian ada juga yang lomba juara 1 nasional nih Kang, lomba speech competition dari Nalar ID dan berbagai macam prestasi yang lain. Itu kalau dari mahasiswa. Itu yang baru-baru ini ya Kang, belum yang prestasi-prestasi sebelumnya. Nah kemudian untuk dari dosen, nah ini kebetulan rata-rata kami memiliki prestasi yang berbeda-beda pastinya. Yang dari guru besar kami misalnya Profesor Ahmad Dardiri, beliau menjadi tokoh pendidikan FIPJIP, mendapatkan gelar penghargaan gitu, tokoh pendidikan FIPJIP pada tahun 2021. Kemudian Profesor Farida Hanum, beliau juga sebagai di sini pembicara entah internasional ataupun nasional sama dengan visiting profesor juga ya. Visiting profesor dan Profesor Siti Irina Astuti Dwiningrum itu juga bahkan Prof Farida itu juga langganan nih untuk beliau sebagai kalau dari sisi ini PAK nasional seperti itu untuk angka kredit itu ya Kang ya. Nah itu kemudian Prof Irin juga sebagai runner up, beliau adalah runner up dari lupa. Beliau adalah runner up dari Academic Leader tahun 2019 waktu itu. Runner up ini artinya adalah juara 2, tetapi yang hampir mendekati juara 1 nih Kang. Ini luar biasa. Kok bisa? Itu karena berbagai macam karyanya beliau, tulisan beliau, penelitian beliau gitu. Dan termasuk ketua jurusan kami itu adalah Ibu Arya V.F. Yaningrum. Beliau juga pernah menjadi dosen berprestasi UNY. Kemudian beliau juga juara 3 lomba ISEI juga waktu itu UNY tahun 2020 kemarin. Kemudian kebetulan juga saya sebagai dosen berprestasi juga Kang tahun 2021 tetapi di bidang asisten ahli seperti itu. Untuk penelitian yang lain kami sangat aktif Kang, ini termasuk prestasi ya. Jadi rata-rata lolos penelitian dikti, kemudian kerjasama internasional, kemudian pastinya DIPA, kemudian apalagi Stranas dan sebagainya. Itu banyak sekali karya-karya dan kami lolos penelitian di sana. Gitu. Berbicara tentang program studi, tentunya awalnya inputnya kan minat dulu. Nah setelah itu ada proses, kemudian output atau keluarannya seperti apa. Nah ini yang perlu saya tanyakan nanti. Kalau orang Indonesia kan masih pertanyaannya setelah lulus ini nanti bekerja di mana semacam itu. Nah untuk prodi ini, untuk prodi kebijakan pendidikan ini, nanti sebenarnya arah pekerjaannya itu mau kemana sih? Oke, ini pertanyaan yang pastinya sering ditanyakan ya Kang ya, untuk para calon mahasiswa. Betul, pastinya, kemudian untuk yang sudah kuliah juga. Jadi terkait dengan hal tersebut Kang, kami itu sudah sering melakukan beberapa audiensi dengan beberapa lembaga-lembaga yang tadi kami sebutkan gitu ya, BKD atau Badan Kepegawaian Daerah gitu, untuk lebih menguatkan sebenarnya lulusan prodi KP itu bisa bekerja di mana saja. Nah kami sudah mendapatkan statuta nih Kang, terkait dengan peraturan Gubernur DIY tahun 2018 tuh Kang. Di sana ternyata setelah dianalisis itu ada kurang lebih 300 pekerjaan yang memang itu cocok dengan program studi kebijakan pendidikan seperti itu. Nah dari sisi ini artinya kan memang kebutuhan akan kebijakan pendidikan ini sangat urgent di situ gitu. Cuman dari sisi ini harus kami lebih perkuat lagi nih dengan cara apa? Nah ini tetap kami perkuat lagi dengan selalu tadi menjalin kemitraan sehingga lebih dikenal, kemudian bagaimana menjalin kegiatan PPL atau mungkin di lembaga-lembaga tersebut sehingga diketahui ini toh kompetensi dari program studi kebijakan pendidikan gitu, bahwa urgensi kebijakan pendidikan itu yang seperti apa gitu. Nah kalau dari lulusan-lulusan Kang yang sudah berhasil bekerja, itu ada yang bekerja di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga Kang, sebagai PNS itu di bagian analisis karir dan kualifikasi pendidikan. Kemudian ada juga yang di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sebagai pengembangan kurikulum dan pengendalian mutu. Kemudian
ada juga yang ini yang kalau di tingkat ini ya Kang ya, di tingkat pemerintahan ya. Kemudian ada juga yang bekerja di Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta sebagai analis kebijakan. Kemudian ada juga yang bekerja di Badan Diklat DIY, di situ sebagai analis program diklat. Nah, artinya kan ini sudah sesuai dengan bidang atau kompetensi lulusan yang tadi kita bahas di depan nih Kang, ada 3 ya, sebagai analis, peneliti, dan advokasi atau praktisi pendidikan. Itu kalau yang di bidang pemerintahan. Kalau yang di non pemerintahan, ini ada juga yang sebagai direktur pengembangan satuan pendidikan. Di situ di formal dan non formal Kang. Kemudian ada juga yang sebagai peneliti kuantitatif sektor pendidikan. Tidak hanya sebagai peneliti, ada juga yang sebagai analis data di sektor pendidikan. Jadi analis data kuantitatif maupun kualitatif di situ. Kemudian ada juga yang bekerja di learning development perusahaan swasta, di situ di Sinarmas ya, kalau boleh menyebut. Kemudian ada juga yang bekerja di staf fraksi PDPRD, di situ di DIY dan Kulon Progo. Ada juga yang ini Kang, sebagai partner partner acquisition of public relation ya, di startup gitu. Itu juga masuk ke sana. Kemudian divisi pengembangan sekolah di SMA. Nah, artinya sebenarnya ada banyak sekali pekerjaan yang dikatakan fit untuk program studi kebijakan pendidikan gitu. Tinggal bagaimana kami selalu memberikan suatu penguatan bahwa yang namanya mahasiswa program studi kebijakan pendidikan khususnya itu juga harus mau berusaha gitu. Jadi tidak hanya sebatas menggantungkan dalam tanda petik, tapi kita juga harus menanamkan berbagai macam hal untuk bisa meningkatkan effort dari mahasiswa itu sendiri bahwa oh aku tuh bisa dalam hal apapun gitu. Ya, luar biasa. Dari penjelasan ini outputnya luar biasa. Mungkin adik-adik atau calon mahasiswa belum tahu sebenarnya kalau dipakai sebagai target bahwasanya nanti pekerjaannya seperti apa sudah dijelaskan secara panjang lebar oleh Mbak Riana ini. Tinggal bagaimana kita mengemas, memodifikasi pengetahuan kita, memanage. Kita memilih prodi apa? Ternyata kalau dilihat, mohon maaf ya Mbak, ini kan kalau dilihat di daya tampung, terus ada animo itu kan mungkin untuk prodi kebijakan pendidikan ini kan tidak peminatnya banyak, tetapi masih ada yang lebih banyak, nah semacam itu. Jadi mumpung peminatnya itu belum begitu banyak banget, ikut aja, sikat aja, masuk aja ke kebijakan pendidikan ini. Kemudian Mbak, ini agak rileks saja untuk agenda ke depan. Agenda yang akan datang akan dilakukan oleh kebijakan pendidikan ini apa? Ini kebetulan ya tadi yang disampaikan oleh Kang Sudar itu kan bahwa peminatnya sebenarnya banyak, tapi yang diambil hanya sedikit gitu ya. Sebenarnya karena ini sedikit konfirmasi nih. Daya tampung. Daya tampung. Ya, karena daya tampung tadi saya membacanya kebalik berarti tadi itu ya. Berarti daya tampungnya memang terbatas gitu ya. Daya tampungnya kami batasi sebenarnya Kang. Kenapa demikian? Karena dulu pernah kami mengambil kelas yang agak besar gitu ya Kang ya, ternyata dirasa itu kurang maksimal karena saat itu jumlah dosen kami masih terbatas gitu, karena kan masih prodi baru ya Kang saat itu, sehingga pertimbangannya gimana biar kita bisa mendapatkan output nanti yang jauh lebih bagus gitu ya, yang jauh lebih baik, kompetitif gitu ya, dan di sini disesuaikan dengan jumlah dosennya juga. Jadi jangan sampai kita mengambil jumlah mahasiswa yang banyak tapi kurang memberikan suatu kompetensi lulusannya itu benar-benar harus kita perhatikan banget nih gitu. Nah itu salah satu pertimbangannya dulu. Nah sekarang Kang, tadi pertanyaan terkait dengan kedepannya mau kayak gimana nih? Betul. Jadi alhamdulillah program studi kebijakan pendidikan ini sedang dalam tahap pengajuan S2 program studi kebijakan pendidikan. Nah sudah disetujui oleh Senat di Universitas Negeri Yogyakarta dan sekarang masih tahap untuk proses yang ada di Dikti gitu Kang. Itu yang program untuk ke depan yang saat ini ya Kang ya gitu. Terus ada lagi mungkin ya jelas kami akan selalu mengadakan audiensi, kemudian semakin memperkenalkan program studi kebijakan pendidikan, sosialisasi itu pasti, kemudian peningkatan
prestasi mahasiswa gitu ya, karena kita kaitannya dengan IKU ya Kang ya. Iya. Kemudian juga pastinya yang paling dekat itu adalah nolisasi S2 sesuai dengan kebijakan dari Bapak Rektor saat ini, dan kami sangat mensupport itu. Nah ini juga tadi kami sudah menyampaikan dari 8 yang masih S2 itu 4 sudah ongoing, termasuk saya S3, dan yang 4 lagi tahun ini mendaftar insya Allah Kang. Jadi itu yang paling dekat sih Kang. Itu nanti akan ketemu dengan Mbak Riana kalau Anda adik-adik sobat muda ini bergabung di kebijakan pendidikan. Nah sekarang masih di S2, mungkin kalau nanti sudah diterima adik-adik itu sudah bergelarnya doktor. Jadi ketemu itu ya harus hormat Ibu, kalau di sana Ibu, kalau di sini masih kami sebut Mbak. Oke Mbak, dari berbagai kita berdialog di sini mungkin kita supaya memberikan kesan, supaya berdebar-debar nanti apa toh yang akan disampaikan berikutnya itu kita mungkin bisa diakhiri di sini. Nanti bisa kalau ada pertanyaan atau apa nanti bisa di bawah ini di chat di sini, nanti ditulis saja nanti apa di sini, nanti ditujukan saja ke humas, email ke humas saja di bawah sini nanti. Oke, untuk mengakhiri ini mungkin ada statement apa yang bisa disampaikan Mbak Riana? Kalau dari statement bahwa kita itu kan posisinya sebagai seorang calon ya, ini kan posisinya yang ingin kuliah di UND ya, adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian, bahkan mungkin orang tua nih Kang kayaknya juga pasti sedang mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk anak saya baiknya kuliah di mana ya, gitu. Itu sangat tepat sekali kalau misalnya orang tua harus selalu mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, kami di sini juga termasuk mensosialisasikan apa sih yang dimiliki oleh UNY gitu. Ternyata ada banyak sekali program studi, termasuk program studi kebijakan pendidikan. Jadi jangan sungkan, jangan ragu ketika teman-teman atau adik-adik atau mungkin orang tua ingin memasukkan anaknya ke program studi kebijakan pendidikan. Mungkin begitu Kang. Oke. Terima kasih Sobat Muda. Tak terasa waktu juga akan membatasi kita pada pertemuan kali ini. Namun yang jelas, kalau sekarang belum minat, coba rasakan, pahami apa toh nanti output dari kebijakan pendidikan itu. Jadi nanti masih ada waktu untuk memutuskan. Yang jelas nanti kalau kuliah nanti di UNY bersama Sudar, nantikan YouTube berikutnya.